Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat ya. Kita bertemu kembali melalui pembelajaran daring. Sudahkah hari ini anak-anak mengisi kehadiran? Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu untuk kesehatan kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga Allah selalu melindungi kita semua dan semua dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 3, selamatkan hewan dan tumbuhan, pembelajaran ke-1. Baiklah anak-anak, kita langsung saja ke pembelajaran hari ini, yaitu selamatkan hewan dan tumbuhan. Harimau Sumatera, orang utan atau badak bercula satu dari ujung kulon. Hewan ini merupakan hewan langka yang dilindungi negara. Anak-anak, pelestarian hewan dan tumbuhan sangat bermanfaat bagi keseimbangan ekosistem dan kehidupan manusia. Hewan ini hidup tenang, nyaman dan damai di tengah hutan rimba dan air yang jernih. Suatu ketika hutan dirusak, dijadikan perkotaan. Akhirnya hutan menjadi gersang dan kering, sehingga hewan-hewan ini kehilangan habitatnya atau tempat tinggalnya. Hewan dan hutan harus kita lestarikan agar 1. Tidak punah, 2. Dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan, 3. Menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen, 4. Dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Nah, sekarang bagaimana cara melestarikan hewan? Yaitu caranya 1. Memahami pentingnya pelestarian hewan, 2. Memahami cara merawat hewan dan pemeliharaannya, 3. Khusus untuk hewan langka, kita tidak boleh memeliharanya, melainkan harus membiarkannya hidup di habitatnya dan mendukung pemerintah dalam melestarikan hewan langka tersebut. Nah, setelah mempelajari cara pelestarian hewan, mari kita membuat poster hewan langka yang dilindungi oleh pemerintah. Setelah membuat poster, marilah kita baca teks berikut ini. Lestarikan hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orang utan. Tujuan dibuatnya taman nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat tinggal hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat asli. Nah, anak-anak, setelah membaca teks tersebut, temukan ide pokok setiap paragrafnya. Ide pokok paragraf ke-1, ide pokok paragraf kedua, ide pokok paragraf ketiga. Kemudian buatlah kesimpulannya. Apa itu kesimpulan? Ya, tepat sekali. Kesimpulan adalah intisari dari bacaan dan pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Anak-anak, hewan dan tumbuhan telah banyak memberikan manfaat kepada kita penduduk Indonesia maupun kepada penduduk di Asia Tenggara. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda. Namun pada dasarnya semua berbentuk republik
kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Mari kita pelajari tentang kondisi politik negara-negara ASEAN. Untuk itu, kalian baca sekilas fakta politik negara-negara ASEAN. Mulai dari Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Demikian materi yang Ibu sampaikan kali ini. Semoga materi ini bisa manfaat untuk kalian semua dan menambah pengetahuan. Apabila menyampaikan materi ini ada salah dalam tutur kata, mohon maaf. Kita akhiri pembelajaran ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.